Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang Islam berbuat yang tidak baik, pasti ada yang tidak tepat dengan pelajaran keislamannya. Mustahil itu. Ya, mustahil ada orang Islam melakukan bom, ya misalnya di tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Bom bunuh diri, bom ini, bom itu, tembak orang, bunuh orang, tusuk orang, itu mustahil. Ya, Quran sih mengatakan orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi kemudian menyebabkan satu orang beriman meninggal, itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Maka siapapun yang merencanakan pembunuhan, apalagi pada satu orang korbannya orang beriman, maka balasan yang setimpal untuknya neraka jahanam kalau tidak dia bertobat. Ya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, melaknatnya, wa a'adda lahu azaban 'azima, dan dijanjikan di neraka azab yang berlipat lebih daripada orang biasanya, neraka jahanam lagi. Pertanyaan saya, orang beriman mana yang cita-citanya pengen masuk neraka jahanam? Tunjukkan pada saya. Mustahil. Dan bagaimana bisa bertobat kalau saat meledakkan diri itu dia meninggal? Bagaimana bisa tobat? Makanya hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh lukai orang, tembak orang, bom orang. Saya sering kali sampaikan dulu pertama bom kejadian, mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi di bumi kita Indonesia ini, insya Allah. Ya, Jalan Tamrin tuh melontok. Saya di Lampung tuh, orang polos sekali bertanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati lah. Ya. Kita balikan. Jadi satu itu iman. Ya. Nah, kaidahnya adalah kemudian kembalikan. Tayyib, khair. Khair itu baru sifat, jujur itu sifat. Kalau sifat kemudian diaktualisasikan dalam bentuk sikap, maka berubah dari khair jadi ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jujur itu sifat, disogok tidak menerima, sikap namanya. Jelas? Jujur itu sifat, diajak korupsi menolak, sikap namanya. Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf namanya. Jelas? Karena itu khair dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah ada satu komunitas, kata Allah, berhimpun untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling mengajak pada kebaikan. Bikin komunitas, ingatkan, ayo baca Quran, one day one juz, one day two juz, ya. Ayo bikin komunitas, bangunin tahajud, bikin komunitas ngajak sedekah, bikin komunitas bersih-bersih di jalan, buang sampah, itu bagian dari iman. Baik ya. Kemudian Bapak Ibu, tapi ingat, untuk ma'ruf ini berbuat baik bukan hanya melekat pada orang Islam saja. Non-muslim pun banyak yang baik. Silahkan cek, ada non-muslim yang suka nyumbang, ya, bantu bangun jalan, bantu fasilitas, ada fasilitas umum, bantu orang-orang lepas dari kemiskinan, bantu orang-orang kasih obat, ada, baru sampai ma'ruf. Karena itu disebutkan yang keempat, awas, ada sifat kebaikan khusus, yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah. Bantu ini karena Allah, kerjakan ini karena Allah, baik juga, cuma niatnya dikerjakan karena Allah. Pahlawan kita berjuang, Pangeran Diponegoro sampai terakhir Kahar Mudzakkir, ya, yang kemudian diberikan gelar pahlawan. Apa niat sesungguhnya? Kalau Anda buka Riyadhus Shalihin, karangan Al-Imam An-Nawawi, ada 1896 hadis di kitab Babul Ikhlas bagian pertama, maka akar pertama kali untuk meniatkan mereka berjuang, pertamanya bukan untuk mendapatkan urusan dunia, tapi litakuna kalimatullahi al-ulya. Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Niatnya khusus untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang karena Allah, karena Allah, karena Allah.